pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Iya, itu banyak cara untuk melakukan kejahatan. Jadi di dalam pepatah Latin itu di dalam penundaan ada perencanaan kejahatan. Nah, gitu kira-kira. Ya, atau sekarang diganti. Banyak jalan menuju penundaan pemilu. kita memang bayangkan waktu itu apa sebetulnya caranya, tapi kita tahu bahwa di ujungnya pasti ada semacam cara legal gitu kan. Dan dulu kita ulas terus di FNN dan orang merasa ya enggak lah. Kita bilang pasti akan ada upaya penundaan. Ujungnya misalnya Perpu yang paling gampang. Yes. Tapi kelihatannya kalangan istana membaca cara berpikir FNN, karena itu dia putar sedikit. lewat gugatan pengadilan negara. Jadi sebenarnya satu paket supaya terlihat bahwa seolah-olah ini adalah debat hukum, kan begitu kan? Hal yang juga kita antisipasi dari awal. Tapi kita mau lihat misalnya apa reaksi Pak Jokowi, apa reaksi partai-partai lain, apa reaksi dari surveyor itu menunjukkan akan ada kekacauan. Reaksi-reaksi ini yang akan diolah kembali oleh kalangan intelijen istana untuk menimbulkan ketidakpastian. Jadi setelah ada isu penundaan ini muncul etapa baru, yaitu ketidakpastian. Ini juga akan diolah. Jadi kita konsisten aja menganalisis terus bahwa periode berikut adalah bergejolaknya politik karena akan dipakai sebagai isu ketidakpastian. Ini ketidakpastian segala macam gitulah. Wartaekonomi.co.id tanggapi pernyataan Mahfud MD. RG, berani Pak D? Publik ramai-ramai mengecam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu dari aktivis, menteri, politisi, hingga akademisi. Setelah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyerukan melawan putusan tersebut, publik seakan tak puas. Ex-dosen Universitas Indonesia Rocky Gerung melalui cuitannya di Twitter menyentil seseorang yang dia sebut Pak D. Dia tak merinci siapa yang dimaksud. Berani Pak D kecam putusan itu, ujar Rocky, dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter hari Jumat 3 Maret 2023. Rocky pun berspekulasi, jika seseorang yang dia sebut Pak D itu tak berani, maka patut diduga dialah sosok di balik putusan kontroversial PN Jakpus. Bila tak ada, diduga dia di belakangnya, kata Rocky. Cerita negeri Wakanda, lanjut pendiri Setara Institute ini. Diketahui, Pak D merupakan panggilan yang kerap disematkan kepada Jokowi, lebih tepatnya Pak D Jokowi. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima dengan memutuskan menunda tahapan pemilu 2024 hingga Juli 2025. Putusan tersebut membuat penyelenggaraan pemilu 2024 terancam gagal terlaksana sesuai jadwal alias tertunda. Keputusan ini berawal dari gugatan perdata Partai Prima kepada KPU pada 8 Desember 2022 yang lalu dengan nomor register 757-G-2022-PN-JKT Pusat dengan nomor register 757-PN-JKT-PST-PN Jakarta Pusat mengeluarkan putusan pada hari Kamis yang lalu. Menanggapi hal itu, Mahfud MD melalui cuitannya di Twitter menyebut putusan tersebut mesti dilawan. Vonis Pengadilan Negeri Jakpus tentang penundaan pemilu ke tahun 2025 harus dilawan karena tak sesuai dengan kewenangannya, tegasnya. Saya ingin memastikan kepada kita semua
bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Semangat pagi, wah luar biasa. Semangat nih, karena pemilu mau ditunda, Bung Rocky. Iya, itu banyak cara untuk melakukan kejahatan. Jadi di dalam pepatah Latin itu, di dalam penundaan ada perencanaan kejahatan. Nah, gitu kira-kira. Ya, atau sekarang diganti, banyak jalan menuju penundaan pemilu. Kita memang bayangkan waktu itu apa sebetulnya caranya, tapi kita tahu bahwa di ujungnya pasti ada semacam cara legal gitu kan. Kan dulu kita ulas terus di FNN dan orang merasa ya enggak lah. Kita bilang pasti akan ada upaya penundaan dan ujungnya misalnya perpu yang paling gampang perpu. Yes. Tapi kelihatannya kalangan istana membaca cara berpikir FNN, karena itu dia putar sedikit. lewat gugatan pengadilan. Saya banyak diledek nih Bung Rocky gara-gara keputusan pengadilan negeri Jakarta Pusat ini. Ternyata tidak serumit yang dibayangkan oleh FNN. Memang bisa kita bikin rumit supaya kita sodorkan beberapa skenario sebetulnya. Yang dipilih adalah skenario lewat gugatan Partai Prima. Tapi itu udah terjadi dan akhirnya ini jadi polemik hukum. Apapun ini udah jadi polemik hukum, bisa panjang nih. Dan sewa menyewa lawyer, sewa menyewa pakar itu akan berjalan. Jadi sebenarnya satu paket supaya terlihat bahwa seolah-olah ini adalah debat hukum, kan begitu kan? Hal yang juga kita antisipasi dari awal. Tapi kita mau lihat misalnya apa reaksi Pak Jokowi, apa reaksi partai-partai lain, apa reaksi dari surveyor itu menunjukkan akan ada kekacauan. Reaksi-reaksi ini yang akan diolah kembali oleh kalangan intelijen istana untuk menimbulkan ketidakpastian. Jadi setelah ada isu penundaan ini muncul etapa baru, yaitu ketidakpastian. Ini juga akan diolah. Jadi kita konsisten aja menganalisis terus bahwa periode berikut adalah bergejolaknya politik karena akan dipakai sebagai isu ketidakpastian. Ini kan tidak pasti segala macam gitulah. Jadi kita intercept dulu lah ya, Bung Rocky, sebelum terjadi itu ya. Ya, itu. Jadi poin analis kan hanya memperlihatkan peta. Jadi kadang-kadang orang bingung gimana cara lihat ujungnya ya. Dia naik ke atas pohon supaya kita lihat di mana jalan tikus, mana jalan ular, mana jalan cebong, mana. Jadi gitu-gitu kita melihat. Rupanya ini ya, kenapa Anda sering naik ke gunung ya? Bisa melihat ke bawah gitu, seru gitu ya, ketahuan oh begini ya, maunya mainnya oh begini gitu ya. Ini gejala biasa yang hipotesis kita dari awal kan, Presiden Jokowi pasti belum siap untuk memilih siapa pewaris kekuasaannya. Pasti belum mampu untuk punya grip pada semua potensi yang ada di depan dia tuh. Karena itu dia pasti akan menunda tuh. Kan itu rumusnya gampang. Bahwa kemudian ditemukan cara yang agak konyol, ya udah biarkan aja Mahfud MD berkelahi sama Yusril sama Mahendra misalnya tuh dalam debat soal hukum. Tapi kita tidak mau lihat debat hukumnya. Kan debat hukum itu akan membuat kita kehabisan energi. Yang mesti kita lihat bahwa ujung dari permainan ini memang upaya untuk membatalkan pemilu. Kan gampangnya begitu kan. Walaupun pengadilan bilang enggak, kita nggak akan batal. Oh iya, kita tahu lah itu. Tapi kita nggak peduli dengan itu. Memang ini ultra vires, putusan yang melampaui permintaan tuh. Tapi juga sama poinnya itu akan diatur sedemikian rupa supaya seolah-olah ini legal. Jadi legalisasi kejahatan itu yang dilakukan sebetulnya melalui putusan tadi supaya kontroversi. Yang bereaksi pertama kan justru hakimnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oh itu bukan begitu, itu artinya umpanin kontroversi. Lalu KPU, oh kan kita udah gugat lagi, ya itu artinya sama juga. Jadi tetap kolam politik itu dibuat keruh supaya bisa mancing lebih mudah tuh. Padahal yang dipancing juga sama, cebong mancing cebong juga akhirnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.